Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Siti Humairah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Tengah. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan tujuan pembelajaran khusus sebagai berikut. Dengan pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid, di mana guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Yang artinya pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan setiap murid dengan tujuan memaksimalkan potensi dari masing-masing murid dalam lingkup yang diberikan, di mana murid mempelajari materi berdasarkan kemampuannya, kesiapan belajar, apa yang mereka sukai, minat, dan bagaimana cara belajarnya, profil belajar. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru membuat dan merancang pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid yang mengacu pada tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid? Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, di mana guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid, di mana guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya karena dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan aspek profil belajar murid, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien berdasarkan gaya belajar, kecerdasan, pengaruh budaya, dan lingkungan. Pada aspek kesiapan belajar murid dapat diketahui dari beberapa perspektif seperti dalam tombol equalizer, yaitu bersifat mendasar atau bersifat transformatif, belajar secara konkret atau abstrak, belajar yang sederhana atau kompleks, belajar dengan terstruktur atau terbuka, belajar dengan tergantung atau belajar secara mandiri, memahami dengan lambat atau cepat. Pada aspek minat murid, dilihat dalam 2 perspektif, yaitu minat situasional dan minat yang dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Dan pada aspek profil belajar murid dapat dilihat dari banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk atau multiple intelligence. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Dengan mengamati perilaku dan aktivitas murid dalam menyelesaikan tugas, menggunakan berbagai penilaian diagnostik, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, dengan membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya.
mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Dengan bertanya atau mendiskusikan permasalahan dan kebutuhan murid dengan murid sendiri ataupun dengan orang tua wali murid. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Berbicara dengan guru wali murid sebelumnya. Dan dengan cara mengidentifikasi pengetahuan awal. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan proses asesmen. Dengan memahami tujuan pembelajaran yang merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada proses asesmen dilakukan dengan 3 cara, yaitu pra-asesmen, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada pra-asesmen dilakukan dengan mengukur pengetahuan awal murid terkait topik, minat, informasi yang relevan yang bisa dilakukan melalui pretest, peta konsep, survei minat, bagan, TIB, diskusi, dan kuis informasi. Pada proses asesmen formatif dapat dilakukan secara formal dan non-formal. Secara formal dapat dilakukan dengan membuat daftar periksa atau checklist kemajuan murid, menjawab pertanyaan di akhir pembelajaran, mengerjakan kuis, observasi, dan kegiatan yang dilakukan secara non-formal dengan mengamati dan mendengar pendapat murid, melakukan diskusi, meminta murid mengekspresikan pemahaman mereka tentang topik. Dan pada proses asesmen sumatif yang dilakukan melalui tes objektif portofolio akhir. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru dapat melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum, di mana guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pada strategi diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, daftar tugas, memberikan waktu lama atau durasi yang dapat dilakukan atau diambil untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Pada strategi diferensiasi produk yang merupakan bukti yang ditujukan oleh murid terhadap materi yang dipahami, menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan murid kepada guru. Kaitan antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada murid berdasarkan kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar menjadi manusia yang merdeka belajar. Dan kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran dengan nilai reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan pembelajaran yang berpusat pada murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar murid merdeka belajar. Dan kaitan antar modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan prakasa perubahan positif, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkannya dengan berorientasi pada pemenuhan semua kebutuhan belajar murid
sehingga mewujudkan tujuan pembelajaran yaitu merdeka belajar. Dan kaitan antar modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu sebagai pendukung agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar dengan membuat atmosfer lingkungan kelas yang positif melalui keyakinan kelas sehingga murid dapat mengembangkan kemampuan secara optimal agar tercapai pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid merdeka dalam belajar. Dan pada akhirnya tujuan utama antar kaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya yaitu untuk menentukan tujuan pembelajaran agar anak merdeka belajar. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.